Belum, aku belum pernah dengar. Enggak. Belum pernah sih. Sering sih. Kalau lagi, contohnya kayak lagi main game gitu ya kan, saya hobi main game gitu. Terus tiba-tiba disuruh-suruh gitu. Nah itu saya kesel aja. Menurut aku yang paling bikin kesel itu kalau disuruh tapi kayak aku lagi ngerjain sesuatu yang penting terus kayak disuruh gitu. Sebenarnya cukup banyak, tapi salah satunya itu kalau misalnya aku nggak mau ngelakuin sesuatu, tiba-tiba aku dipaksa terus buat ngelakuin itu, padahal aku nggak suka. Aku bakal kesel sih sama sedih sih. Aku harus sedih sih, kayak mungkin sedikit kecewa. Ada ya pasti yang membuat down gitu ya di sekolah kalau dapet nilai jelek gitu. Pasti moodnya juga pasti langsung jelek gitu. Lama-kelamaan aku ya bakal ngerasa termotivasi juga untuk melakukan sesuatu hal yang lebih lagi untuk mencapai goal-goal aku gitu. Ditulis oleh Profesor Renald Kasali, dikatakan bahwa hal ini bisa disebabkan pertama pola didik orang tua yang nggak bisa keras, ya, lantaran takut anaknya merasa disakiti. Jadi nggak berani untuk tegesin, galakin atau diomelin. Kalau zaman dulu kan kita dikit-dikit diomelin ya. Nah itu yang pertama alasannya. Yang kedua, generasi ini atau generasi strawberry ini biasanya ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Di era sekarang ketika semuanya mudah banget dapat instant gratification. Misal tiba-tiba mendadak viral, mendadak terkenal, terus diundang sana sini, padahal mungkin gak ada isinya, cuman karena emang fenomenal aja lah, mungkin melakukan sesuatu yang secara nggak sengaja dianggap seru, dianggap menarik, akhirnya diundang sana sini, akhirnya itu dijadikan satu pencapaian yang dicapai secara instan. Kalau pencapaian secara instan, berarti apa? Kita juga bisa ngedown juga secara instan juga. Ya, jadi ketika pencapaian itu kan sebenarnya harusnya melalui proses ya. Tapi ketika dicapai secara instan, kita juga ngedownnya untuk hal-hal yang sebenarnya kalau orang kalau yang orang yang biasa, orang kan anggap itu suatu bagian dari kesuksesan ya. Sebuah kegagalan kan adalah kesuksesan yang tertunda tuh. Cuman karena biasa langsung dihargain, langsung langsung secara instan gitu ya. Jadi akhirnya ngedownnya juga bisa karena hal-hal yang mungkin biasa aja sebenarnya, hal-hal yang instan juga. Ya, dan dikatakan juga mereka biasanya tumbuh di lingkungan yang lebih secure dan serba mudah. Ya, bisa juga karena pola didik orang tua yang overprotective, yang justru membuat anak nih jadi nggak terbiasa dikritik, yang menghindari hal yang dianggap sulit dan nggak mau mengambil resiko. Jadi ini apa yang ditulis oleh Prof. Renald ya. Dan aku percaya ya, kita bisa lihat bahwa kita hidup di era yang sangat memungkinkan untuk generasi yang tumbuh di era sekarang jadi orang-orang yang seperti ini, jadi generasi strawberry. Ya, yang mudah untuk sepertinya dihargain, jadi terkenal, tapi juga mudah juga untuk ngedown ketika mengalami tantangan, mengalami rasa gagal. Dan solusinya terletak di, aku bacakan ayat firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus bilang. Mungkin teman-teman udah pernah dengar tentang Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya, berapa banyak yang menyadari bahwa ayat ini muncul di dalam satu perikop tentang hal kekhawatiran. Ya, koneksinya adalah gini, kalau kita nggak menyadari bahwa dalam hidup ini Tuhan itu segalanya, kita akan menganggap yang lain, ada segalanya yang lain, dan itu yang membuat kita jadi ngedown atau bahkan cenderung ada berapa jadi suicidal karena ngerasa gagal. Ya, ngerasa gagal dapetin segalanya yang lain, padahal segalanya itu kan Tuhan, yang lainnya cuma tambahan. Ya, menariknya adalah dibilang di situ masuk dalam jadi gini, kita itu khawatir ketika ada segalanya yang lain dalam hidup kita selain Tuhan. Ya, dalam hidup ini harusnya Tuhan itu yang utama, yang lainnya cuma tambahan. Ya, ketika yang lainnya dijadikan utama, ya yang terutama jadi terbengkalai. Dan kenapa orang sampai putus asa banget dan ngerasa pengen bunuh diri? Biasanya kalau saya ngobrol sama teman-teman yang ngerasa seperti itu, ngerasa gagal, dia ngerasa kayak gini loh, udah percuma lah, gue nggak bisa mencapai apa yang gue inginkan gitu loh. Kalau dalam hidup nggak semua yang kita pengen bisa kita dapat, apalagi secara instan, kan gitu ya. Jadi gini, mungkin ini akan sedikit teologis ya. Aku percaya gini, seringkali setan itu berusaha menipu kita dengan cara membuat kita berpikir ada surga yang lain dan ada neraka yang lain, sehingga perlu juru selamat yang lain. Misalnya contoh gini ya, Misalnya surganya itu
badan kita proporsional misalnya. Ya, nerakanya adalah badannya nggak proporsional gitu. Ya, jadi juru selamatnya biasanya antara personal trainer atau gym kan gitu ya, karena mau mencapai badan yang ideal. Misal contoh gini, surga palsunya adalah kaya atau banyak uang. Neraka palsunya berarti bokeh, nggak punya duit. Ya, atau dalam keadaan berhutang, misalnya sekarang kan ngetren pinjol tuh. Ya, terus juru selamat palsunya adalah duit. Jadi dia akan mencoba cara gimana cara dapat duit, karena dipikir duit yang bisa menyelamatkan dia, mencapaikan dia kepada surga palsu itu, yang menghindari neraka palsu itu. Dan misalnya contoh, surga palsunya adalah in a relationship. Neraka palsunya adalah jomblo misalnya. Ya, juru selamat palsunya berarti pasangan hidup. Nah, ini yang iblis coba tipu kita anak-anak Tuhan, dan kita nggak boleh tertipu. Ya, kita harus menyadari bahwa sekali lagi Tuhan itu yang utama, yang lain cuma tambahan. Jadi ketika yang tambahan itu nggak kita capai dalam hidup, kita nggak segitu ngedownnya dan nggak ngerasa gagal, karena aku percaya gini, ketika kita misalnya contoh ya, dalam mencari jodoh misalnya, mencari pasangan hidup, kita nembak satu perempuan misalnya dan ditolak. Tapi kan dunia belum berakhir walaupun dia nolak kita. Karena berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian kita bisa jadi ketemu yang lain. Dan mungkin kita ternyata malah jadi dekat sama dia, dan ternyata itu jodoh kita nggak pernah tahu. Jadi biar jangan sampai kemudahan untuk sekarang dihargai, untuk disambut, untuk dirayakan, untuk diundang sana sini, atau bahasa kerennya viral, jangan sampai membuat kita juga jadi mudah ngerasa ngedown ketika ada hal-hal yang nggak seperti yang kita harapkan. Dan aku berdoa sungguh-sungguh biar firman Tuhan yang Tuhan Yesus bilang gitu ya di Matius 6 ayat 33 jadi pegangan kita, bahwa Tuhan itu yang utama, ya, menyenangkan dia, melakukan kehendaknya itu yang utama, yang lainnya cuma tambahan. Bisa ada, bisa enggak, harusnya enggak terlalu matters.